Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini perkenalkan nama saya Anissa Citrambani dengan NIM 414251069. Saya dari kelas SPC. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait paparan praktikum pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim khususnya pada enzim amilase. Masuk ke bab pertama yaitu terkait pendahuluan. Nah, di sini ada tujuan dan juga dasar teori. Tujuan dari praktikum ini itu untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim aktilase pada suhu 4, 37, dan juga 60 derajat Celcius. Untuk dasar teorinya, jadi amilase ini merupakan enzim yang menguraikan amilum menjadi gula yang lebih sederhana. Nah, pada suhu optimum, kerja enzim itu akan berlangsung secara maksimal. Kemudian pada suhu rendah itu akan memperlambat reaksi, sedangkan pada suhu yang tinggi itu dapat merusak struktur enzim yang nantinya bisa menyebabkan denaturasi, baik secara permanen ataupun tidak permanen. Pada praktikum ini itu juga menggunakan metode DNS, di mana metode DNS ini digunakan untuk mendeteksi gula reduksi hasil pemecahan amilom. Di mana reaksi yang menghasilkan warna merah kecoklatan itu nantinya akan diukur absorbensinya dengan menggunakan spektrofotometer. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu terkait metodenya. Di sini adalah ada alat dan bahan yang digunakan. Bisa dilihat di slide. Kemudian lanjut ke prosedurnya. Jadi untuk prosedur kerja pada praktikum pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim amilase ini, substrat amilum akan dicampur dengan enzim amilase, lalu diinkubasi selama 25 menit pada suhu perlakuan, yaitu pada suhu 4, 37, dan juga 60. Nah, setelah diinkubasi, itu akan ditambahkan pereaksi DNS, lalu dipanaskan di perangas air panas dan didinginkan di perangas air es. Nah, di situ absorbensinya itu kalau sudah selesai, absorbensinya akan diukur dengan spektrofotometer. Setiap perlakuan itu dilakukan secara detail, kemudian jangan lupa dengan tabung kontrolnya, di mana tabung kontrolnya itu nanti substrat amilumnya akan ditambah dengan buffer pH. Lalu ikut diinkubasi, setelah selesai baru diberikan DNS dan ikut dibaca. Kemudian lanjut ke bab 3 terkait hasil dan juga pembahasan. Nah, ini adalah hasil warna yang dihasilkan ketika praktikum yang terdapat pada kuvet sebelum diukur absorbensinya dengan fotometer. Kemudian ini adalah tabel absorbensi di mana pada tabel tersebut itu menunjukkan aktivitas enzim tertinggi itu ada di suhu 37 derajat Celcius. Pada suhu 4, aktivitas enzimnya 0,2892. Pada suhu 37, aktivitasnya 0,3020. Dan pada suhu 60, aktivitasnya 0,2644. Untuk perhitungannya sudah tertera pada tabel. Nah, ini adalah hasil kurva yang didapat pada praktikum pengaruh suhu. Kemudian untuk pembahasannya, tadi kan hasil praktikum menunjukkan bahwa aktivitas enzim tertinggi itu ada di suhu 37 derajat Celcius. Karena pada suhu ini itu enzim dapat bekerja secara optimal karena pada suhu 37 derajat Celcius itu mendekati suhu tubuh manusia. Kemudian pada suhu 4 derajat Celcius sendiri aktivitasnya itu menurun karena energi kinetiknya rendah. Lalu pada suhu 60 derajat Celcius itu aktivitasnya juga menurun karena terjadinya denaturasi enzim karena suhu yang tinggi. Kemudian lanjut ke analisis kesalahan. Di sini tuh terlihat pada kuvet warnanya itu lumayan berbeda. Lalu pada hasil pembacaan absorbansi itu juga terdapat perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, perbedaan hasil di Duplo tersebut dari kami sendiri itu menduga disebabkan oleh salah satu tabung yang tidak terendam sempurna dalam water bath ketika dilakukannya inkubasi, sehingga suhunya itu menjadi kurang stabil. Mungkin itu adalah yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan yang dapat diambil itu, aktivitas enzim amilase itu pastinya dipengaruhi oleh suhu dengan suhu optimumnya atau aktivitas enzim tertingginya itu dicapai pada suhu 37 derajat Celcius. Karena tadi kalau di suhu rendah itu memperlambat aktivitas enzim, sedangkan pada suhu tinggi itu akan menyebabkan denaturasi.
Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membahas praktikum pengaruh suhu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.